Hi, welcome to my channel. Apakah kamu seorang pemalas? Bagaimana jikalau ada orang lain yang menilai kamu itu adalah seorang pemalas? Pasti tidak enak rasanya apabila kita dituduh kalau kita adalah seorang yang pemalas. Malas itu adalah suatu hal yang wajar, di mana miliaran orang di seluruh dunia itu pasti pernah punya yang namanya rasa malas. Tapi celakanya banyak orang pemalas yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah seorang yang pemalas. Weh, lo nyindir gua ya? Kalau kita belajar dari motivator dunia Anthony Robbins, malas itu adalah suatu kerja otak, cara kerja mindset, di mana manusia itu akan bergerak maju apabila ada dua poin ini. Yang pertama, gain pleasure, dan yang kedua, avoid pain. Gain pleasure adalah manusia akan bergerak maju apabila ada hal yang merangsang dia dan menyenangkan dia dan membuat dia keluar dari rasa malasnya. Wah, besok ada konser Noah nih, aku nggak boleh malas untuk berangkat lebih awal nih. Dan avoid pain adalah menghindari rasa sakit, yaitu menghindari punishment atau hukuman. Dan itu yang membuat dia terpaksa keluar dari zona nyaman dia dan dia akan melakukan hal yang terbaik untuk dirinya. Kalau aku malas olahraga, nanti aku gendut, si Holly pasti ninggalin aku nih. Dia kan nggak suka cowok yang gendut gitu. Dia kan sukanya cowok yang kayak tentara gitu, yang kekar kayak tentara. Kayaknya mulai sekarang aku harus rajin-rajin olahraga deh, supaya badanku kayak tentara juga. Soalnya aku takut si Holly ninggalin aku. Apabila kamu tidak punya kedua poin ini, besar kemungkinan kamu adalah seorang yang pemalas. Lalu bagaimana caranya supaya kita berhenti jadi seorang yang pemalas? Yang pertama, kamu harus punya tujuan yang jelas. Contohnya, besok saya ingin bangun jam 5 pagi karena saya mau ikut ujian. Nah, jadi itu jelas. Secara tidak langsung, kamu sudah mengirimkan pesan ke dalam otak kamu dan alam bawah sadar kamu akan merekam. Bahkan, saya yakin kamu pasti bisa bangun sebelum jam 5 pagi atau kamu bisa bangun tepat jam 5 pagi. Beda halnya apabila tujuan kamu itu belum jelas. Contohnya, saya berusaha bangun pagi atau saya ingin bangun pagi. Mungkin kamu bakal bangun, tapi kamu akan tidur lagi. Dan kamu jadi orang pemalas lagi. Karena tujuannya nggak jelas. Tapi kalau kamu punya tujuan yang jelas, kamu tidak akan jadi orang pemalas lagi. Dan yang kedua, kamu harus punya punishment atau hukuman. Ya. Jadi kamu harus berpikir, kalau kamu malas, kamu akan dihukum. Contohnya, saya kalau tidak kerja, saya mau makan apa? Saya kalau tidak kerja, gimana saya mau punya uang? Saya mau beli handphone, mau beli mobil, mau beli rumah. Gimana caranya? Kalau saya malas, kalau saya nggak kerja. Jadi kamu harus punya yang namanya punishment atau hukuman. Dan yang ketiga adalah reward atau hadiah. Jadi kamu harus berpikir, kalau kamu tidak malas, kamu pasti bakal dapat hadiah. Contohnya, kalau saya bekerja, saya punya uang, saya bisa beli rumah. Itu adalah hadiahnya, yaitu beli rumah. Kalau saya belajar dengan rajin, saya bakal lulus dengan nilai yang bagus. Kalau saya rajin menabung, saya tidak malas untuk menabung, saya bakal jadi orang yang kaya raya. Itu adalah hadiahnya. Jadi untuk berhenti jadi orang pemalas, saya sarankan dengan 3 hal ini. Yang pertama, kamu harus punya tujuan yang jelas. Dan yang kedua, kamu harus punya punishment atau hukuman. Dan yang ketiga, kamu harus berpikir kalau kamu bakal dapat hadiah kalau kamu tidak menjadi orang yang pemalas. Mungkin 3 hal ini mungkin tidak 100% membuat kamu itu menjadi orang yang tidak malas lagi. Tapi minimal kamu bisa mengurangi rasa malas kamu. Dan kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan lebih bahagia lagi. I'm Roffi Rainan, keep cool. Woi!